Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu karena Engkau Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang telah memberkati seluruh hidup kami sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Baik, mari kita buka firman Tuhan kita dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 13 ayat yang ketiga. Sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewena-wena, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita ingat hari-hari ini? Apa yang menjadi ingatan kita yang sering kita lakukan hari-hari ini? Ya, mungkin bagi yang pacaran, ingatannya adalah si dia. Si dia. Mau makan, ingat dia. Mau tidur, ingat dia. Bangun tidur, ingat dia. Tapi sekarang ada yang lebih tren dari si dia, yaitu ingat HP. Selalu ingat HP. Kemana aja selalu HP menjadi teman yang terbaik. Di mana saja HP selalu ada, di saku kah, di tas kah, dan selalu ingat HP. Yang lain bisa dilupakan, tapi HP tidak bisa dilupakan. Ya. Jadi sekarang tuh ingatan kebanyakan pada HP. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tapi malam hari ini kita disuruh ingat yang lain juga. Apa yang disuruh ingat? Ada dua. Jadi tema kita ingatlah, ingatlah, ingatlah. Yang pertama dikatakan, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Wow, ini mengapa ingat orang-orang hukuman? Untuk apa? Untuk apa saya ingat orang-orang hukuman? Mungkin di sini kita berpikir orang-orang hukuman itu kan orang-orang yang menjijikkan sepertinya gitu ya. Orang-orang yang divonis bersalah. Mungkin orang-orang yang ada dalam penjara gitu ya. Untuk apa diingat? Dan orang-orang hukuman adalah notabene orang-orang jahat. Orang yang telah berdosa. Untuk apa diingat? Untuk apa diingat orang-orang hukuman itu? Lebih baik saya ingat teman saya, ingat sahabat saya, ya, ingat sahabat saya yang mungkin sekolah ke Taiwan, ya, sekolah ke Pulau Jawa,
yang kerja di sana sini, yang sudah lama tak ketemu, dan seterusnya. Atau ingat pekerjaan, atau ingat yang lain-lain. Kenapa saya harus ingat orang hukuman? Untuk apa saya ingat? Mencapekkan saja, melelahkan saya, menghabiskan waktu saya saja untuk mengingat-ingat mereka. Lebih baik saya berpikir yang lain. Ya, saudara-saudara, mengapa kita perlu mengingat hukuman, orang-orang hukuman? Ada alasan. Karena kita juga adalah orang-orang hukuman. Itu alasan Alkitab menjelaskan kepada kita, ingatlah akan orang-orang hukuman. Mengapa kita perlu mengingatnya? Karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Mungkin sampai di sini kita mulai bingung. Mengapa saya juga orang hukuman? Mengapa saya juga adalah orang hukuman? Mungkin kalau kita sekilas kita nggak mengerti. Tapi kalau kita melihat keseluruhan Alkitab, kita akan mengerti bahwa sebenarnya di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, semua orang adalah orang yang berdosa. Dan semua orang sebenarnya berada di bawah hukuman Tuhan. Dan dalam Yohanes pasal 3 ayat 17, semua orang berada di bawah hukuman. Di bawah hukuman Tuhan. Ya, sudah. Cuma kita ini adalah orang-orang hukuman yang dimana Tuhan sudah mengampuni kita di atas kayu salib, dan kita tidak layak masuk dalam penghukuman yang ketat. Tetapi kita juga tetap akan mempertanggungjawabkan segala dosa-dosa yang kita perbuat dalam dunia ini. Walaupun ada jalan pengampunan, ada jalan penghapusan dosa bagi kita para percaya. Biasanya orang hukuman itu menjadi orang yang sering diabaikan. Mengapa diabaikan? Karena kita berpikir orang hukuman itu adalah orang yang jahat, orang yang tidak layak menerima kebaikan Tuhan, orang yang harus dihindari, orang yang berdosa, gak boleh didekat-dekati, apalagi diingat. Ya, untuk apa diingat? Ya, itulah sifat manusia. Dan biasanya sifat dosa manusia ini melihat orang berdosa bukannya mengasihi dan mengingat, tetapi justru makin memperberat, menghakimi orang lain. Semakin berdosa, semakin dihakimi. Jadi ada penghakiman.
Kamu harusnya begini, harusnya begini. Kamu udah berdosa, gitu ya. Dihakimi. Bahkan yang tidak salah pun sampai dipersalahkan, dihakimi. Orang yang salah makin dipersalahkan. Memang sudah salah, tapi makin dipersalahkan, bahkan makin dihakimi. Inilah yang terjadi pada umumnya. Inilah yang terjadi kebanyakan orang yang bersalah makin dipersalahkan, bahkan makin dihakimi. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi Alkitab mencatat kepada kita supaya kita mengingat orang-orang hukuman ini. Bukan kita semakin menghakimi orang-orang hukuman ini, tetapi justru kita, arti kata ingat berarti kita ingat dosanya, atau kita ingat hanya ingat begitu saja namanya? Enggak. Arti kata ingat di sini adalah kita berusaha menolong dia keluar dari dosanya. Kita menolong dia keluar dari penghakiman, penghukuman yang mungkin akan diterimanya. Kita berusaha ingat akan dia, karena dia adalah orang berdosa. Sama dengan kita dulu. Saya tidak tahu bagaimana saudara-saudara memandang manusia hari-hari ini. Tapi kalau saya memandang manusia hari-hari ini, saya melihat apalagi manusia-manusia yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, bagaimana mereka akan menerima hukuman, bagaimana mereka akan menerima ganjaran hukuman yang kekal. Kita perlu ingat mereka, dan kita perlu menolong mereka. Adakah kita berusaha menolong mereka? Apakah kita peduli dengan mereka? Atau enggak? Ya, satu kali di dalam sebuah sekolah ada seorang guru agama bertanya kepada murid-muridnya, "Anak-anak, siapa yang mau ke surga?" Semua angkat tangan. Hanya ada satu anak yang tidak angkat tangan, yaitu si Ucok. Sebut saja namanya si Ucok. Tidak angkat tangan. Lalu gurunya bingung, kenapa Ucok ini nggak angkat tangan? Lalu guru itu tanya lagi, "Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya." Semua angkat lagi. Si Ucok nggak angkat lagi. Bingung lagi si guru ini, kenapa nggak angkat tangan? Lalu akhirnya dia tanya lagi, "Adik-adik yang mau masuk surga, berdiri semuanya." Semua berdiri, selain si Ucok saja
tidak berdiri, tidak berdiri. Semua berdiri, Cucok tidak berdiri. Lalu gurunya bingung, kenapa si Ucok ini nggak berdiri? Lalu akhirnya nggak cerita, dia datang di si Ucok. Dia tanya, Cok, memangnya kamu tidak mau ke surga? Lalu si Ucok bilang, mau. Lalu kenapa kamu tidak angkat tangan, tidak berdiri? Lalu si Ucok bilang, memangnya sekarang mau berangkat kah? Memangnya sekarang mau berangkat ke surga? Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat manusia. Apakah dia ini masuk surga atau enggak? Kalau dia tidak masuk surga, kita perlu ingat dan kita perlu tolong dia supaya dia masuk surga. Amin. Amin. Mari kita melihat teman-teman kita di sekeliling kita, saudara-saudara kita di sekeliling kita, famili-famili kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, orang tua kita sekalipun. Pastikan apakah mereka masuk surga atau enggak. Kalau mereka belum, tolong mereka supaya mereka bisa masuk dalam kerajaan surga. Ingatlah orang-orang hukuman. Amin. Ingatlah orang-orang hukuman. Yang kedua, dikatakan, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ya. Tadi kita mengingat orang-orang hukuman karena kita dulu juga adalah orang hukuman. Kita dulu juga akan masuk dalam neraka. Tetapi karena kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita, kita layak masuk surga. Dan kita sekarang berusaha mengingat orang-orang yang terhukum ini supaya mereka juga sama seperti kita masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, supaya kita juga ingat kepada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Ini mungkin digolongkan adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk melawan orang lain yang berlaku sewenang-wenang terhadap dia. Dan mungkin orang yang melakukan sewenang-wenang ini adalah orang-orang yang mungkin superior di atas dia, lalu dia karena memiliki kekuatan yang lebih hebat, yang luar biasa, mempunyai kuasa yang lebih hebat dan luar biasa, lalu melakukan hal-hal yang sewenang-wenang terhadap orang di bawah dia. Yang kita perlu ingat adalah orang-orang yang mengalami sewenang-wenang dari orang lain. Yang orang-orang lemah ini yang perlu diingat. Nah, sekarang apa artinya kita mengingat dia? Arti mengingat dia adalah yang pertama, kita sendiri jangan sewenang-wenang terhadap orang di bawah kita. Atau kita nggak boleh sewenang-wenang kepada orang-orang yang lemah. Kadang-kadang kita ini aji mumpung gitu ya. Kita sering pakai ilmu aji mumpung. Aji mumpung ini karena ada kesempatan. Kesempatan saya ini lagi
memiliki kekuatan, memiliki kuasa, memiliki jabatan, memiliki keuangan, memiliki superior yang lebih hebat dari orang di bawah ini. Kesempatan saya menekan dia, kesempatan saya memperlakukan dia seenak perut saja, semau saja saya saja. Karena dia nggak mampu lawan saya, dia pasti turut sama saya. Lalu karena kondisi seperti itu, saya sewenang-wenang terhadap dia. Terserah mau saya. Saya mau suruh dia berdiri, berdiri. Mau suruh dia duduk, duduk. Saya mau hukum dia, hukum dia. Saya mau nipu dia, nipu dia. Saya mau sakiti dia, sakiti dia. Saya mau buat hal-hal yang tidak enak untuk dia, saya lakukan itu. Saya sewenang-wenang terhadap dia. Karena saya mampu melakukan itu. Dan Alkitab mencatat di situ. Ingatlah bahwa kamu masih hidup dalam dunia. Kamu masih hidup dalam dunia. Ini mau menjelaskan kepada kita. Kita jangan sewenang-wenang terhadap orang lain. Karena bisa saja sekarang kita berada di atas, mungkin satu kali kita bisa berada di bawah. Dunia ini masih berputar. Roda itu berputar. Hukum menabur ada. Barang siapa yang menabur dosa, dia akan menuai hukuman Tuhan. Jadi hati-hati. Jangan kita merasa kita superior, kita lebih pintar, kita lebih kaya, kita lebih hebat, kita lebih luar biasa, dan ada kesempatan untuk menindas orang lain, melakukan sewenang-wenang terhadap orang lain, lalu kita lakukan. Karena kamu masih hidup dalam dunia. Bisa saja satu kali giliran kamu yang akan mengalami hal yang sama. Itu arti ingatlah. Mengapa kita ingatlah? Kita sendiri nggak boleh terlibat. Yang kedua, arti kata ingatlah di sini berarti kita menolong orang-orang yang tertindas ini. Bukan kita bertepuk tangan melihat orang-orang ini, lalu kita memalingkan mata kita, lalu kita tidak peduli dengan ketidakadilan ini, kesewenang-wenangan yang mungkin ada di mata kita, lalu kita berdiam diri. Dan itu kita berkata, itu bukan masalah saya kok. Untuk apa saya urus? Itu bukan masalah saya. Memang saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak mampu menolong orang ini. Yang mungkin orang ini tertindas, mungkin orang ini disewenang-wenangkan oleh orang lain, dan kita tidak mampu mengatasi masalah ini. Tetapi dari hati kita yang paling dalam harus ada respon yang positif, respon untuk menolong dia. Dan kita tahu kita punya doa. Paling tidak kita mendoakan orang-orang yang tertindas ini, orang-orang yang mengalami penganiayaan ini. Semampu yang kita lakukan, lakukan. Dan paling tidak adalah doa, memohon belas kasihan Tuhan untuk membela dia. Amin. Ingatlah orang-orang yang mengalami sewenang-wenang dari orang lain. Dan kita hidup dalam dunia. Ini juga menandakan bahwa kalau kita mengingat mereka, kita menolong mereka, Tuhan juga akan membalas, mengembalikan, memberkati hidup kita. Ini artinya kita masih hidup
di dalam dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang perlu kita ingat hari ini? Ingatlah orang-orang hukum. Yang kedua, ingatlah orang-orang yang mengalami kesewenang-wenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu supaya kami ikut simpati, empati dengan orang-orang yang terhukum. Karena kami juga adalah orang hukuman. Kami sudah menerima kasih karunia itu. Kami juga perlu membagikan kasih karunia itu kepada orang lain juga yang sama dengan kami dulu, yaitu orang-orang hukuman. Kami perlu ingat kepada orang-orang yang mengalami kesewenang-wenangan supaya mereka bisa dibebaskan. Tolong kami Tuhan, beri kepekaan, beri kemampuan, beri kuasa supaya kami menjadi berkat juga bagi orang-orang yang mengalami nasib seperti itu. Tolong kami, pakai kami menjadi alat. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, saya berkata. Amin.